Kata pepatah bijak, jangan menilai dan menghakimi sesuatu apapun hanya dengan melihat bungkusnya. Tapi menurut aku, ini nggak berlaku untuk Umi Nela, tetangga di kontrakanku. Sebab bungkusnya dan penampilan Umi Nela justru seringkali bikin penasaran jika dilihat. Kadang, di saat aku bertemu dengan Umi Nela, aku jadi salah tingkah sendiri dan membuang pandanganku ke arah lainnya. Aku selalu nggak berani memandangnya, apalagi kalau harus bertatap mata dengannya. Sementara di dalam batinku, seperti ada dua sisi yang berbicara pada diri sendiri. Kata sisi yang putih, udahlah, elu jangan ngeliat yang itu melulu. Semakin elu lihat, ntar elu makin kebayang penasaran, dan mulai deh elu nebak-nebak seperti apa bentuknya. Mendingan elu buruan cuci muka elu, atau sekalian ambil wudhu aja, supaya pikiran elu gak ngeres kayak kamar kontrakannya elu. Tapi, sisi yang hitam malah berkata, lu beruntung banget bro, gak perlu liburan dan jalan-jalan jauh. Tiap hari bisa memanjakan mata elu dengan pemandangan yang indah di kamar tetangga. Hehehe. Elu nikmati aja dan puas-puasin ngeliatnya. Hitung-hitung cuci mata gratis. Lu bayangin aja, kalau bungkusnya aja udah indah banget kayak gitu. Apalagi isi dalamnya bro. Hahaha. Aku sudah 4 kali pindah rumah kontrakan sejak 2 tahun merantau di kota ini. Maklum, aku cuma lulusan SMK yang bekerja sebagai tukang servis panggilan. Pendapatanku kadang lumayan banyak, tapi kadang sangat sepi, sehingga aku harus menyesuaikan pengeluaran. Sebab, jika nggak pintar menabung, aku nggak bakal bisa menyisihkan uang untuk mengirimkan kepada ibu dan adik-adikku di kampung halaman. Selama 4 kali pindah kontrakan, yang terakhir ini yang paling murah, hanya 500.000 per bulan. Selain itu, ibu kos pemilik kontrakanku juga sangat baik dan tidak mempermasalahkan jika aku agak telat membayar sewa bulanan. Kata ibu kosku, yang penting kalau sudah ada rezeki, aku harus ingat untuk membayar tunggakan. Ya sebenarnya aku pindah ke sini juga karena enggak sengaja. Saat itu aku sedang dapat panggilan servis kulkas di rumah Pak Budi, yang rumahnya tak jauh dari kontrakan. Waktu itu sambil ngobrol, aku nanya ke Pak Budi apakah ada kontrakan yang murah sekitar sini. Dan Pak Budi lalu menyarankan aku menanyakan ke rumah Bu Nisa, ibu kosku. Sejak itu aku pun pindah ke kontrakan baru milik Bu Nisa ibu kosku. Aku dapat kamar yang paling murah di pojokan. Soalnya kata Bu Nisa, dulunya kamar itu bekas garasi mobil. Karena rumah utamanya sudah direhab, akhirnya garasi itu direnovasi jadi kamar kontrakan. Karena ukurannya yang kecil dan lokasinya di pojokan, akhirnya harga sewanya pun disesuaikan. Dari 10 kamar kontrakan yang ada, semuanya bertarif 1 juta sampai 1,5 juta per bulan, lengkap dengan isinya, ada fasilitas televisi, pendingin udara, dan kamar mandi di dalam. Hanya kamar yang aku tempati yang paling murah, karena ukurannya kecil, hanya ada kamar mandi di dalam tanpa fasilitas televisi dan pendingin udara, cuman ada kipas angin mini. Tapi bagiku, kamar kontrakanku yang sekarang lebih mendingan. Lagi pula, aku kan lebih sering pergi untuk mencari peluang. Siapa tahu ada yang butuh jasa servis elektronik dan aku lebih sering pergi pagi pulang malam. Setelah sebulan tinggal di sini, aku akhirnya mengenal Umi Nela. Saat itu, aku datang ke rumah Bu Nisa ibu kosku untuk membayar sewa kamar di bulan pertama. Dan Umi Nela juga sedang berbincang dengan Bu Nisa ibu kosku. Umi Nela dan Bu Nisa ibu kosku usianya hampir sama. Kira-kira masih 38 sampai 40 tahunan lah. Dia sudah 5 tahunan menyewa kamar kontrakan yang paling besar. Tapi baru kali itu aku ketemu dan dia juga baru pertama kali itu ngeliat diriku.
Bu Nisa kemudian mengenalkanku pada Umi Nela. Kata Bu Nisa ibu kosku. Oh ya Umi, ini Udin, anak muda yang ngekos di kamar pojok bekas garasi itu. Dia pinter nyervis apa saja loh, siapa tahu Umi Nela butuh bantuan kan, nggak perlu pusing nyari tukang servis, kata Bu Nisa. Umi Nela tersenyum dan menyodorkan tangan, sehingga kami pun berkenalan. Nah kamu Din, yang ini namanya Umi Nela, penghuni paling lama dan betah di rumah kontrakan ibu. Kalau Umi butuh apa saja, kamu tolong bantuin ya Din, ujar Bu Nisa ibu kosku pada diriku. Umi Nela berbeda dengan Bu Nisa ibu kosku. Penampilan Bu Nisa selalu trendy, sesuai kegiatannya yang menjadi ibu dharma wanita, sebab Pak Burhan suaminya memang seorang ASN di Pemda. Ibu kosku tampil selalu kasual, dengan kaos ketat dan celana legging, sesuai dengan bodinya yang ceking dan ramping. Dia juga jarang mengenakan hijab kalau sedang di rumah. Sementara Umi Nela penampilannya lebih terlihat alim, selalu pakai gamis dan hijab panjang tertutup. Tapi cara dia berbusana ini menurutku lebih pantas dengan perawakannya yang lebih besar dari Bu Nisa ibu kosku. Dari wajah dan gaya bicara, Umi Nela juga kelihatan lebih kalem dan lembut sekali. Beda dengan Bu Nisa ibu kosku yang kalau bicara terkesan bawel, ceplas-ceplos dengan suara yang keras. Umi berjiwa keibuan jika bicara selalu kalem dan sambil tersenyum. Dia juga pasti menatap lawan bicara saat sedang berbincang. Jujur saja, sejak dulu aku sering kagum dengan wanita yang lebih berusia dariku. Makanya, sampai aku lulus SMK dan merantau ke kota di usia 22 tahun ini, aku sama sekali belum pernah punya pacar. Padahal, di kampung aku termasuk pemuda idola para gadis desa. Walau bukan berasal dari keluarga kaya, akan tetapi penampilan fisikku kata orang lumayan menarik, dengan wajah yang tampan dan perawakan yang tinggi dan sangat ideal. Akan tetapi, meskipun banyak gadis di desa yang terang-terangan ingin menjadi kekasihku, aku tetap saja enggak bisa menerima mereka. Alasannya, karena aku memang enggak cocok saja, dan aku lebih suka dengan wanita yang jauh lebih berusia dari diriku. Lagi pula, aku juga belum memiliki pekerjaan yang mapan, dan masih harus membantu ibuku untuk menanggung biaya sekolah adikku. Ibuku di kampung tentu saja senang ketika aku bilang, aku belum mau mikirin cewek, apalagi sampai menikah. Sebelum usiaku 28 tahun, dan aku memiliki pekerjaan yang mapan nanti, setelah aku berhasil selama merantau di kota. Namun, setelah bertemu dengan Umi Nela, aku merasa ada perasaan yang aneh dalam diriku. Padahal, selama 2 tahun di kota ini, aku juga sering bertemu dengan wanita seusia Umi Nela saat menyervis barang elektronik selama ini. Tapi, dengan Umi Nela, aku merasakan ada getaran yang jauh berbeda. Apalagi setelah berkenalan dengannya, dan Umi Nela pun menunjukkan sikap yang perhatian kepada diriku. Suatu hari, aku sedang gak ada kerjaan, jadi seharian diam saja di kamar kontrakanku. Dan ketika itu, ada kurir online yang datang dan menanyakan Umi Nela karena ingin mengantarkan pesanan barang. Ku bilang, sini biar nanti saya yang membawakan bang. Karena Umi Nela kamarnya di lantai 2, biar abangnya nggak capek, kataku. Abang kurirnya menjawab, oh iya deh, ini pesanan Umi mas, makasih ya, ujarnya sambil menyerahkan barang pesanan Umi Nela padaku. Setelah abangnya pergi, sore itu aku yang baru mandi dan ganti pakaian, kemudian naik ke lantai 2 di mana kamar Umi Nela berada. Sudah jam 5 sore, saat aku naik ke lantai 2. Pas aku mau mengetuk pintu kamarnya, ternyata Umi Nela lebih dulu membuka pintu. Sejenak kami jadi sama-sama kaget dan hanya tertegun saling berpandangan di ambang pintu kamarnya. Umi Nela sepertinya baru selesai mandi
dan belum pakai, hanya menggunakan sehelai kain handuk bermotif Hello Kitty. Di tangannya memegang sebuah ember kecil berisi cucian pakaian. Umi yang hendak keluar untuk menjemur cuciannya di balkon depan kamarnya. Jadi terhalang langkahnya karena aku berdiri tepat di depan pintu. Karena badan Umi yang gemoy hanya setinggi pundakku. Dia sedikit mendongak ketika menatap wajahku, sementara aku agak menunduk membalas tatapannya. Umi tersenyum, lalu berkata, kamu ngagetin Umi saja, katanya. Ku bilang, iya maaf Umi, saya cuma mau mengantarkan ini, barang pesanan Umi tadi, abang kurirnya datang. Tapi saya bilang, biar saya yang membawakan ke Umi, biar dia nggak capek naik turun tangga. Balasku. Oh iya Din, tadi emang Umi ditelepon, tapi Umi lagi nyuci baju sekalian mandi, jadi nggak bisa ngangkat teleponnya abang kurir. Ya udah, kamu tolong taruh di atas meja di dalam kamar Umi ya Din. Nih Umi, mau jemur pakaian sebentar, kata Umi Nela. Aku belum sempat menjawab apa-apa. Tapi Umi sudah melangkah keluar dan menjemur cuciannya di tempat jemuran aluminium di depan kamarnya. Tak pernah terbayangkan, sore itu aku seperti sedang jalan-jalan ke destinasi yang pemandangannya sungguh sangat indah sekali. Bisa cuci mata dengan pemandangan yang aku saksikan. Aku hanya berdiri terpaku di ambang pintu. Tanganku yang memegang paket barang pesanan Umi terasa gemetaran. Selama ini, aku biasa lihat Umi Nela dalam kondisi yang rapi dan tertutup dengan kesan alim. Umi selalu tampil dengan gamis dan hijab panjang. Akan tetapi sore itu, aku bisa melihat rambutnya yang hitam dan panjang sebahu, dibiarkan tergerai habis keramas mirip iklan shampoo. Umi kelihatan cuek menjemur beberapa helai cuciannya, membelakangi diriku yang bengong dan melongo ke arahnya. Kulit Umi putih bersih, dan sama sekali belum ada kerutan tanda penuaan pada dirinya. Dan seperti juga keindahan anugerah yang di depan, rejeki yang di belakang juga sangat indah. Saat itu, aku jadi berdebar-debar, menyadari betapa karunia Tuhan sungguh besar dan menawan yang ada pada diri Umi Nela. Umi menjemur cuciannya, lalu mengambil yang lain dalam ember yang diletakkan di sampingnya untuk kembali menjemur cucian selanjutnya. Setiap kali Umi menata dan merapikan susunan jemuran cucian, setiap kali pula jantungku bagaikan melompat-lompat dengan irama yang tak biasa. Ketika Umi menunduk, sisi putih batinku mulai berbisik. Udah ngapain juga sih lo melotot sampai segitunya? Mendingan lo istighfar dan lihat pot bunga aja di pagar balkon. Jangan malah lihat yang itunya. Ntar jadi penasaran dan pikiran lo jadi ngeres lo. Akan tetapi, di saat yang sama, sisi gelap batinku justru berkata lain. Tuh kan, apa gue bilang bro? Masih dalam bungkusannya aja udah bagus banget pemandangannya. Apalagi bentuk aslinya pasti lebih indah bro. Udah lu nikmatin aja, hitung-hitung cuci mata gratis. Ya mana tahu elu lagi hoki dan handuknya itu melorot bro, hehehe. Di antara perang batin dalam benakku, aku mulai merasakan ada sesuatu yang mulai bergejolak dalam jiwa mudaku. Semakin lama, perasaan yang terus bertumbuh itu semakin tak bisa aku kendalikan lagi. Namun, aku segera tersentak dan mengucap istighfar sambil berkata dalam hati, Astagfirullah, mana boleh aku menatap seperti itu terhadap wanita yang bukan muhrimku. Saat itulah Umi Nela menoleh dan memanggilku. Din, kamu ini, Umi suruh masuk malah bengong depan pintu. Tolong taruh saja paketnya Umi di meja Din, kata Umi Nela. Dia sudah selesai menjemur pakaian dan melangkah kembali membawa ember yang sudah kosong. Masuk saja Din, duduk dulu, tar Umi bikinin es teh. Tumben juga kan, kamu main ke kamarnya Umi. Tambahnya sambil menarik tanganku mengikuti langkahnya. Ku jawab, iya Umi, permisi loh, Assalamualaikum Umi. Balasku yang mengikuti langkah Umi Nela,
masuk ke dalam kamar kontrakannya. Ya, namanya juga beda harga, beda kualitas. Kamar yang ditempati Umi Nela ternyata sangat luas, sudah mirip dengan rumah BTN tipe 36. Ada ruang tamu lumayan luas, bisa untuk sofa dan meja, juga untuk guci-guci hiasan. Setelah itu baru ruang tidur, kemudian dapur dan kamar mandi. Sangat jauh berbeda dengan kamarku yang cuma 500 ribuan. Begitu masuk langsung kamar tidur yang berdampingan sama kamar mandi, enggak ada dapurnya juga. Aku duduk menunggu di sofa depan ketika Umi melangkah ke dapur untuk membuatkan aku es teh. Baru pertama kali aku main ke kamar Umi setelah 3 bulanan bertetangga di kontrakan milik Bu Nisa ibu kosku ini. Dan selama ini aku juga enggak tahu apakah Umi tinggal sendirian atau sama suaminya di rumah kontrakannya. Tak lama kemudian, Umi Nela muncul lagi dengan membawakan 2 gelas es teh dan jajanan dalam kaleng. Dia juga sudah mengenakan gaun pendek tanpa memakai hijab karena rambutnya masih basah habis keramas. Din, pintunya ditutup dong. Kok dibiarin terbuka? Kan sayang pendingin udaranya jadi nggak terasa, ujar Umi Nela. Aku baru sadar kalau kamarnya pakai AC, kurai gagang pintu di dekatku dan menutupnya. Umi Nela menaruh gelas dan kaleng jajan di meja, kemudian duduk di dekatku. Nah, kalau ditutupkan lebih terasa adem. Soalnya udah berapa hari ini kok panas banget ya Din udaranya, katanya. Aku jawab, iya Umi, apalagi di kamar saya nggak ada AC, cuma pakai kipas angin mini, kataku. Sore itu, untuk pertama kalinya, aku sama Umi Nela ngobrol cukup lama. Soalnya, selama ini aku selalu ada kerjaan, paling juga kalau ketemu Umi Nela hanya pas pagi ketika aku berangkat kerja, dan kadang sore kalau aku pulang lebih cepat. Itu pun paling cuma bisa say hello, sambil bertukar senyuman ramah sebagai tetangga. Dari obrolan itu, aku jadi mengerti sedikit tentang Umi Nela. Ternyata benar dugaanku, usia Umi Nela genap 40 tahun atau 2 tahun lebih tua dari Bu Nisa ibu kosku. Sudah 5 tahun, Umi Nela menempati rumah kontrakannya di lantai atas. Kata Umi, dulunya dia tinggal di sini bersama suami dan anaknya. Akan tetapi, sudah 2 tahun yang lalu, suami Umi Nela meninggal dunia. Sementara itu, setahun yang lalu, anaknya satu-satunya sudah menikah dan ikut sama suaminya pindah ke Kalimantan karena suami anaknya bekerja di sana. Jadi sekarang Umi tinggal sendirian aja di sini, Din. Kayak anak rantau saja jadinya, kata Umi Nela. Umi kemudian menanyakan tentang kehidupanku. Kujelaskan kalau usiaku baru 22 tahun, seusia dengan putrinya Umi Nela. Tapi bedanya anaknya Umi sudah menikah, sedangkan aku masih bujangan dan jomblo belum pernah pacaran juga. Ya sambil berbincang dan minum es teh, lama-lama kami jadi akrab rasanya. Saat itu, jujur saja aku tetap saja deg-degan duduk di dekat Umi Nela. Apalagi saat itu aku bisa melihat seperti ada 2 titik indah di depannya. Dalam hati aku bertanya sendiri, apa iya Umi enggak membungkusnya? Apa mungkin karena bungkusannya sedang dicuci dan baru dijemur di depannya? Kok sampai nampak 2 titik yang seperti itu sih? Ucapku pelan dalam hati. Takutnya kedengaran sama Umi Nela. Akan tetapi, yang ngejawab malah sisi gelap batinku. Tuh kan, bener yang gue bilang bro. Kayaknya Umi sengaja pamer tuh bro. Ente emang beruntung banget bisa cuci mata sama tetangga. Hehehe. Pas pikiranku sedang melayang entah kemana, Umi Nela mencubit lenganku. Kata Umi, kamu kok malah melamun sih Din? Udah minum dulu es tehnya dan makan jajannya. Kamu mau makan malam di sini enggak? Biar sekalian Umi masakin yang enak. Lagian, kamu juga pasti enggak masak kan? Dan daripada kamu repot keluar nyari makan malam, mending makan bersama Umi saja ya malam ini, Din, kata Umi Nela.
Ku jawab, "Wah, nggak usah repot Umi. Biar saya beli makan di warung Big Jum saja di depan. Entar malah ngerepotin Umi." Balasku. Aku bohong ke Umi, padahal dalam hati aku bersyukur banget seandainya Umi masak makan malam untukku. Soalnya saat itu aku benar-benar lagi nggak punya uang. Jangankan beli makan di warung Big Jum yang enggak boleh ngebon, persediaan mie goreng di kamarku pun tinggal 1 dan sudah habis buat makan siang tadi. Umi tersenyum menatapku, lalu dia berkata, "Ah, kamu pakai malu-malu segala. Umi tahu anak rantau kayak kamu kan masih berjuang mencari rezeki. Nggak apa-apa, kamu makan malam saja sama Umi di sini." Umi malah seneng kok kalau ada yang nemenin. Jadi Umi nggak kesepian dan punya teman ngobrol, Din. Timpal Umi nela. Ku jawab lagi, "Tapi apa nggak masalah kalau saya main di kamar Umi sampai malam? Apakah Bu Nisa ibu kos nggak bakalan marah sama saya? Entar takutnya dipikir kita sedang ngapain berduaan Umi," tanyaku. "Ah, kamu lucu deh. Ini kan kontrakan Umi. Dan Umi sudah 5 tahun tinggal di sini. Ya urusan masing-masing lah. Lagian kita kan cuman makan malam bareng Din, bukannya bareng dalam hal yang seperti itu ih." Balas Umi nela sambil mencubitku sekali lagi. Karena masih jam 7 malam, Umi pun mengajakku ke dapur nemanin dia masak untuk makan malam kami berdua. Ya, sambil Umi nela masak ikan bawal dan kerang basah yang sedap, aku nunggu di kursi meja makan sambil berbincang sama Umi nela yang mulai sibuk memasak menunya di dapur. Malam itu, aku makan lahap sekali. Sebab selama ini aku biasanya cuma makan nasi warung. Tapi malam itu dikasih menu spesial yang enak sekali berupa ikan bawal yang tebal dan banyak dagingnya, juga kerang basah kuah kecap yang kental banget. Semua terasa makin nikmat karena Umi nela yang masak sekaligus menyajikannya untukku. Sambil menikmati makan malam, Umi nela seperti baru teringat akan sesuatu dan bertanya padaku, "Kamu bisa nyervis apa saja, Din? Soalnya AC di kamar Umi kayaknya sudah lama tersumbat deh, nggak pernah dibersihkan," tanya Umi nela. Ku bilang, "Bisa kok Umi. Nanti deh setelah makan yang ini baru saya servis AC di kamarnya Umi," balasku. Kata Umi, selama ini sejak mendiang suaminya meninggal, emang enggak pernah ada lagi yang nyervis peralatan di rumahnya. Soalnya Umi sama anaknya kan perempuan, enggak bisa ngerjakan kerjaan laki-laki. Kecuali yang bisa Umi kerjakan sendiri, ya Umi akan kerjakan sendiri dengan tangan Umi sendiri, Din. Tapi kadang kala sih nggak bisa maksimal hasilnya kalau Umi kerjakan sendirian, katanya. Sontak mendengar Umi bilang biasa mengerjakan sendirian dengan tangannya. Sisi gelap batinku kembali berbisik padaku. "Waduh bro, itu kode rahasia untuk ente bro. Lo harus bisa menangkap dan menjawab kode darinya bro. Aduh bro, kapan lagi bisa seperti itu? Sama wanita setengah baya yang masih sangat sempurna ini bro. Hehehe." Akhirnya, malam itu aku pun membantu Umi untuk membersihkan AC di kamarnya yang katanya sudah lama tersumbat sejak mendiang suaminya tiada. Ternyata memang karena sudah lama sekali tersumbat, dan aku pun baru pertama kali mengerjakan masalah sumbatan yang seperti itu. Lumayan lama, aku membantu Umi nela di kamarnya. Hingga akhirnya, tepat jam 10 malam, semuanya pun selesai dan Umi nela tersenyum sambil bilang kepadaku, "Makasih ya Din. Akhirnya yang sudah lama tersumbat bisa kamu servis dan lancar kembali," bisiknya sambil mencubit hidungku. Ku jawab, "Iya sama-sama Umi. Saya berterima kasih juga sudah dikasih menu ikan, bawal tebal dan kerang basah kesukaan saya, Umi," balasku. Aku kemudian pamit sama Umi nela karena sudah jam 10 malam. Nggak enak kalau dilihat sama Bu Nisa ibu kosku.
Umi Nela terlihat sangat bahagia malam itu. Dia berkali-kali mengatakan, "Terima kasih padaku," dan mengatakan, "Kalau kamu pingin makan malam lagi sama Umi, langsung saja ke sini ya, Din. Jangan sungkan dan malu-malu lagi ya, Din," ujarnya. Akhirnya, sejak saat itu, aku dan Umi Nela jadi semakin dekat dan semakin akrab sebagai tetangga. Hampir setiap malam, Umi Nela mengajakku untuk makan malam bersama di kamarnya. Hingga akhirnya 6 bulan kemudian, aku pun mengungkapkan perasaanku kepada Umi Nela, dan Umi Nela pun bersedia menerima perasaanku. "Kamu beneran serius mau menikahi Umi, Din? Umi kan jauh lebih tua dari kamu," tanya Umi Nela. "Iya, Umi. Saya malah lebih suka dan lebih nyaman dengan Umi Nela yang jauh lebih berusia dari diri saya. Lagi pula saya sudah janji sama ibu saya bahwa saya akan menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Sehingga saya harus menikahi Umi Nela. Karena kita sudah sering seperti itu, Umi," jawabku. "Alhamdulillah, Din. Akhirnya kamu menyadari kalau yang seperti itu belum boleh kita lakukan jika belum sah sebagai suami dan istri, Din. Umi pasti bahagia jika bisa menjadi istri kamu dan mendampingi hidup kamu, Din," katanya. Begitulah kisahku, kawan. Aku dan Umi Nela akhirnya menikah dengan acara yang sederhana saja di kampung halamanku. Semoga ceritaku ini bisa dipetik hikmahnya dan kalian terhibur ya. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.